Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi yang akan dibersamai oleh Ibu Diah. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1 dan 2. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan membaca teks terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang tawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, setelah membaca teks tadi, anak-anak akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja makanan Betawi yang kamu ketahui dari teks yang telah dibaca? Kemudian, apakah pembuatan dodol membutuhkan kerjasama? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, mengapa saat pembuatan pesanan dodol, Mak Salmah selalu melibatkan tetangganya? Nah, tugas ini kalian tulis di buku tematik ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman tarian daerah. Kita sudah belajar tentang tarian daerah dari Provinsi Aceh, yaitu tari Bumong Jempa. Nah, selain tarian, ternyata Indonesia juga memiliki beragam makanan khas daerahnya. Contohnya, yang pertama, dari daerah Padang. Makanan khasnya adalah rendang. Anak-anak sudah pernah kan merasakan masakan rendang? Kemudian yang kedua, dari daerah Jogja, ada gudeg Jogja. Kemudian yang ketiga, dari daerah Kalimantan Timur, yaitu nasi bekepor. Ada lagunya ya, kita sering menyanyikannya ketika satu hari berbudaya di sekolah. Kemudian yang keempat adalah dari daerah Purwokerto, daerah asal tempat tinggal Ibu Diah yang berada di daerah Jawa Tengah, yaitu tempe mendoan. Selain itu, Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Yang pertama adalah rumah gadang, rumah adat daerah Sumatera Barat atau Sumbar dari Padang ya. Kemudian ada Rumo Aceh, rumah adat Nanggru Aceh Darussalam. Kemudian rumah Balai Batak Toba
dari Sumatera juga nih, Sumatera Utara. Kemudian rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Kemudian yang terakhir adalah rumah adat Bangka Belitung. Nah, kalian harus mengetahui nih, rumah adat asal dari daerah kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan membaca lagi teks berikut ini. Judulnya, Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut. Tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, setelah membaca cerita tadi, kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Dan jelaskan. Selanjutnya, yang kelima, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Yang keenam, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Yang ketujuh, hal baik apa yang bisa kita dapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Yang kedelapan, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nah, demikianlah tugas ini kalian tulis di buku tematik ya. Nah, demikian tadi tentang keberagaman makanan dan rumah adat yang ada di Indonesia. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu Diah sampaikan pada kesempatan kali ini. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan serta selalu semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tugas yang dikerjakan ya, jangan ditunda supaya tidak menumpuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.